Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatihah Ainur Rafiah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 1101214. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sosiokultural pada kesehatan, penyakit, dan pelayanan kesehatan. Mari kita simak penjelasan berikut. Pengaruh sosiokultural pada kesehatan, penyakit, dan pelayanan kesehatan. Salah satu peran utama pendidikan yaitu memperbaiki kualitas hidup manusia. Lalu, apakah kita hanya akan menanti riset atau layanan kesehatan untuk mampu mendiagnosa serta mengobati penyakit medis, mencegah perilaku abnormal, dan membantu perkembangan keadaan yang positif dalam keseimbangan dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya? Bukankah ini merupakan tugas yang tidak mudah? Terlebih saat kita bekerja keras untuk menghadapi kualitas manusia dalam kesehatan fisik ataupun mental, peran kultur dalam ekologi, pemeliharaan, dan perawatan penyakit semakin jelas. Sedangkan tujuan kita yaitu untuk mencegah dan merawat yang sakit, serta memelihara kesehatan. Mungkin, secara lintas budaya, kultur bervariasi dalam mendefinisikan sehat dan sakit. Perbedaan budaya juga memberikan perbedaan persepsi perihal permasalahan dan strategi yang lebih disukai dalam menghadapi permasalahan. Oleh karena itu, di sini kita akan mencari tahu bagaimana faktor budaya mempengaruhi perkembangan dari gangguan psikologi dan kesehatan. Perbedaan budaya dalam definisi kesehatan. Selama ini, dalam tradisi Amerika, pandangan tentang kesehatan sangat dipengaruhi dengan medical model atau model medis. Model medis dengan penyakit memiliki pengaruh yang besar terhadap pandangan psikologi terkait perilaku abnormal dan juga psikopatologi. Pendekatan psikologi tradisional memandang asal dari perilaku abnormal terletak dalam diri orang itu sendiri. Tidak dapat dielakkan, model medis berkaitan dengan kesehatan tradisional di kedokteran ataupun psikologi berpengaruh terhadap pendekatan pengobatan atau treatment. Perawatan medis seperti pendekatan tradisional berfokus untuk membuat suatu intervensi di dalam tubuh seseorang. Kesehatan terbaik menurut model medis tradisional ditandai sebagai ketiadaan penyakit. Apabila seseorang bebas dari penyakit, maka model atau pendekatan ini akan memandang orang ini sebagai sehat. Definisi kesehatan memiliki pandangan yang berbeda di setiap kultur. Misalnya, orang dari Yunani dan negeri Cina pada masa lampau memandang kesehatan tidak hanya sebagai ketidakhadiran kondisi negatif, tetapi juga sebagai kehadiran kondisi yang positif. Keseimbangan antara diri dan alam, serta mengatasi berbagai peran dalam hidup, dipandang sebagai suatu bagian integral kesehatan pada kebanyakan kultur orang Asia. Keseimbangan ini pula lah yang dapat menghasilkan suatu hal yang positif, yang menyatakan suatu sinergi kekuatan diri, alam, dan orang lain. Pandangan alternatif tentang kesehatan yang menyatakan kehadiran hal positif, seperti halnya ketidakhadiran hal yang negatif, diakui penting sekarang ini dalam banyak kultur. Pengaruh sosiokultural pada kesehatan fisik dan proses penyakit medis. Pada saat ini, pengaruh faktor psikososial pada proses penyakit menjadi salah satu bidang riset dan studi yang menarik. Banyak sarjana yang sudah lama tertarik mengenai hubungan erat antara kesehatan mental dan fisik. Namun, studi ini telah terhambat selama bertahun-tahun karena tidak mengetahui persis bagaimana cara mempelajari kultur. Namun, beberapa studi terbaru telah menunjukkan bagaimana kultur mempermainkan suatu peran utama pada perkembangan dan perawatan atau pengobatan penyakit. Studi ini sangat penting
Sebab studi ini dapat menghancurkan dugaan yang umum bahwa penyakit fisik tak ada kaitannya atau jauh dari faktor-faktor sosiokultural dan psikologi, begitupun sebaliknya. Selain itu, studi ini juga berperan untuk mengombinasikan pengetahuan tentang faktor-faktor psikologis pada proses penyakit fisik. Perubahan dalam gaya hidup, misalnya karena diet, merokok, latihan, olahraga, dan mengonsumsi alkohol dapat dilihat sebagai tanggapan kita untuk meningkatkan kesadaran dan pengakuan mengenai hubungan timbal balik yang kompleks antara kultur psikologi dan proses medis. Isolasi dan kematian. Beberapa studi melayati efek negatif yang potensial dari isolasi sosial dan kerugian sosial pada kesehatan dan penyakit. Salah satu yang terbaik yang dikenal dan berpengaruh untuk studi ini adalah studi Alameda Country yang dinamai menurut daerah atau provinsi di mana data telah dikumpulkan dan studi diselenggarakan. Peneliti mewawancarai hampir 7.000 individu untuk menemukan derajat tingkat kontak sosial mereka. Data yang terakhir digunakan dalam studi ini mencakup kira-kira 4.725 orang. Hasilnya menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki ikatan sosial paling sedikit mengalami tingkat kematian yang paling tinggi. Sedangkan orang-orang dengan ikatan sosial paling banyak memiliki tingkat kematian yang paling rendah. Penemuan ini valid bahkan ketika faktor-faktor lain seperti statistik atau secara metodologis dikendalikan, mencangkup tingkat kesehatan fisik yang dilaporkan pada awal mengajukan kuesioner, tahun kematian, status sosial ekonomi, dan sejumlah perilaku terkait dengan kesehatan, sebagai contoh merokok dan konsumsi alkohol. Studi ini merupakan studi pertama yang dengan jelas menggambarkan peran yang sangat besar dari faktor sosiokultural dalam pemeliharaan kesehatan fisik dan penyakit. Penyakit kardiovaskuler. Sudah bertahun-tahun lamanya, peneliti menguji bagaimana faktor sosial dan psikologis mempengaruhi perawatan atau pengobatan dan perkembangan dari penyakit kardiovaskuler. Peneliti sudah mengenali sejumlah faktor tingkah laku dan psikologis yang nampaknya mempengaruhi penyakit ini. Dan yang populer adalah penelitian mengenai profil kepribadian tipe A versus tipe B dan dampaknya pada penyakit jantung. Trandis dan para koleganya menguji hubungan dimensi budaya individualisme versus kolektivisme dengan penyakit jantung pada 8 kelompok budaya yang berbeda. Hasilnya, diketahui bahwa orang Amerika Caucasians yang paling bersifat individualistik dari 8 kelompok budaya yang dibandingkan memiliki tingkat serangan jantung yang paling tinggi. Sedangkan Caucasian Trappist monks yang paling sedikit bersifat individualistik memiliki tingkat serangan jantung yang paling rendah. Studi ini tidak hanya menyimpulkan seberapa banyak variabel yang mengajarkan perbandingan antara Amerika dan Trappist monks seperti industrialisasi, kelas, gaya hidup, dan sebagainya. Meski demikian, Trandis dan kawan-kawan mengemukakan bahwa isolasi atau dukungan sosial merupakan faktor yang paling utama dalam menerangkan hubungan ini, suatu posisi yang sama dan sebangun dengan riset yang lebih awal mengenai isolasi atau pengasingan sosial. Penyakit-penyakit lain. Suatu studi terbaru yang dilaporkan oleh Matsumoto dan Fletcher membuka kembali pintu bagi studi di area ini. Mereka memperoleh tingkat kematian dari 6 penyakit medis yang berbeda, yaitu infeksi atau peradangan dan penyakit seperti parasit, neoplasma menular, penyakit sistem peredaran darah, penyakit jantung, penyakit cerebrovaskular, dan penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan. Data epidemiologi kali ini diambil dari statistik kesehatan dunia triwulanan.
atau Organisasi Kesehatan Dunia tahun 1991 dari 28 negara yang mewakili 5 benua dan mewakili banyak perbedaan suku, budaya, dan latar belakang sosial ekonomi. Dari penelitian ini diketahui bahwa kultur menjadi bagian penting dalam fenomena sosial dalam proses perkembangan penyakit. Riset ini masih dalam tahap awal. Namun, studi masa depan akan mulai menghilangkan jet antara kultur sebagai konsep makro dan proses penyakit medis dalam badan. Trandis dan kawan-kawan mengemukakan bahwa budayanya memainkan peran dalam menengahi stres yang mempengaruhi kesehatan. Matsumoto dan Edger mengemukakan bahwa kultur mempengaruhi emosi dan fisiologi atau fungsi faali manusia, terutama berkenaan dengan aktivitas sistem nervus autonomik dan sistem kekebalan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Referensi didapat dari buku Psikologi Lintas Budaya karya Tri Dayagisni dan Yuniardi.